Malu, geng, malu. Bukan di Malaysia, bukan di Arab Saudi. Tapi hal ini terjadi di Jepun. Nah, hal inilah banyak orang Jepang yang risih dengan kelakuan mereka. Cepat lenyaplah kalian para sampah. Apa ini? Indonesia melihat orang-orang seperti ini membuatku muak. Parasit yang mengganggu. Orang-orang Indonesia selalu membuat masalah dimanapun mereka berada. Terlalu banyak yang tidak menaati peraturan dan bertindak semaunya sendiri. Pokoknya masih banyak cuy orang Jepang yang geram. Kok belakangan ini ada aja gitu orang Indonesia yang bikin masalah di negara orang. Magang Indonesia yang kemarin kebegal orang Jepang, tahu nggak dapat duitnya berapa? 600 yen doang cuy. Kalau di rupiah itu 60.000 doang. Anjir. Duitnya nggak seberapa tapi bikin malu Indonesia, bikin malu sekeluarga. Cik. Malaysia Jinwa Yasashi. Orang Malaysia baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Bukan seorang tapi dua orang saya jumpa baru ni. とマレーシアどっちの方がいいですか？マレーシア。マレーシア。その理由は？ I'm a Japanese who stayed in Malaysia for almost half my life, and today I'll be ranking top 3 things that 海外に行ったことがありますか？はい、あります。マレーシアに行きました。じゃあマレーシアどうですか？マレーシア、どんなところでもマレーシアだとちょっと食べ残し Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya menemukan salah satu video yang cukup menarik yang boleh merubah mentaliti rakyat kita Indonesia bagi orang yang mau menyadari, geng. Karena mentaliti rakyat Indonesia ini viral di mana-mana dan sering sangat viral, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malaysia, di mana-mana negara. Sungguh sangat hal memalukan. Macam mentaliti rakyat Indonesia ini menyampah. Ini sangatlah berbanding balik dengan negara Malaysia. Negara Malaysia mendapatkan pujian di negara Arab Saudi, di negara Jepun, di negara Shanghai, Cina, dan negara lainnya mendapatkan pujian-pujian yang sangat positif. Bahkan sampai ke Amerika, kemarin kita sudah ulas ya. Tapi kalau rakyat kita, geng, selalu memalukan di negara-negara lain. Ini ada salah satu orang Indonesia yang dah lama ke Malaysia. Dia orang mencoba untuk menyadarkan diri kepada masyarakat kita lewat kolom komentar. Kita baca dulu komentarnya, geng. Coba buka mata. Yang salah bukanlah rakyat mereka, tetapi kerajaan Indonesianya yang gagal. Hanya ingin besarkan negara, tetapi gagal dalam pemimpinan. Hanya pikir poketnya sendiri dengan uang, tetapi rakyat sendiri terabai. Maaf, cakap bro, bukalah mata. Sampai bila kalian ingin begini? Tolong buat revolusi untuk Indonesia. Pulihkan negara kalian. Apakah kalian ingin begini sampai bila-bila? Tolonglah buat bangsa, berubah bangsaku. Kalian tetap bangsa kami. Hanya karena suku pecahnya, janganlah anggap kalian dan kami di Malaysia berlainan bangsa. Belajarlah cari ilmu, ubah negara kalian. Yang paling penting perbaiki Islam di Indonesia. Bersihkan dari perkara yang syirik, insya Allah akan bantu untuk berjaya. Adab mendahului ilmu, itu yang paling penting. Tidak salah nak membandingkan, tapi bandinglah dalam hal yang positif. Kami dulu di Malaysia, kami sering bandingkan Malaysia dengan Jepun juga. Bandingan kami bukanlah untuk memburukkan negara Jepun, tapi kami belajar apa yang kami perlu perbaiki, kekurangan kami, sehingga kami boleh berubah disebabkan perbandingan positif kami. Belajarlah rendah diri dalam hakikat kekurangan kita. Yang penting usaha untuk berubah. Nah, netizen seperti ini yang mempunyai pemikiran panjang,
mempunyai pemikiran yang merubah mentality kita. Sebetulnya apa sih di dalam video ini yang sangat viral di Jepun? Kita simak saja videonya. Komunitas bikin heboh media Jepang. Jadi kalau kalian tahu, ada akun Instagram yang bernama Unboxing Jepang. Bukan, akun ini bukan tentang unboxing, tapi tentang fenomena-fenomena yang terjadi di negara Jepang. Nah, kemarin akun ini tiba-tiba memberikan beberapa video, nggak cuma satu video doang, pokoknya banyak banget kelakuan dari para rombongan pesilat yang meresahkan warga Jepang. Dari mengibarkan bendera organisasi silatnya, sampai silat di bawah kolong jembatan. Ya lu tebalah, ini silat yang mana? Ya pasti PSHT gitu. Nah, PSHT ini ada aja tingkah-tingkahnya. Bayangin, mereka ini ada di Jepang tapi tidur-tiduran di lumpur gitu. Silat di kereta umum, sampai ini apa cok? Ngangkat-ngangkat sepeda, what the hell bro? Nah, karena hal inilah orang-orang Jepang mulai heran lah ya, menganggap kalau ini sangat primitif. Hal-hal seperti ini sangat bertolak belakang banget dengan Jepang sebagai negara maju yang terkenal dengan teknologinya. Dan yang paling memalukan adalah banyak banget komentar-komentar negatif dari beberapa orang Jepang yang ada di media sosial tentang hal ini. Kalau mereka tidak nyaman, ada orang dari negara asing tinggal di Jepang tapi mereka tidak menghormati aturan Jepang. Bahkan sampai dikatain sangat bodoh. Dan kalau kalian tahu ya, fenomena ini bukan pertama kalinya loh terjadi di Jepang. Gimana menurut kalian? Ini malu-maluin banget. Jadi baru-baru ini di Jepang ada perkumpulan komunitas dari Indonesia yang bernama PSHT Madiun. Nah, gua gak tahu informasi lengkapnya mereka ini lagi ngapain. Cuma yang jadi masalah adalah mereka ini berkumpul ramai-ramai di tempat umum dan membentangkan spanduk besar kayak gini. Jelas ini jadi perbincangan bagi orang Jepang di sana. Karena selain dari kegiatannya ini yang gak punya izin, pembentangan spanduk kayak gini tuh sebenarnya gak boleh sembarangan cuy. Di Indonesia aja gak boleh, apalagi ini Jepang. Karena hal inilah banyak orang Jepang yang risih dengan kelakuan mereka. Cepat lenyaplah kalian para sampah. Apa ini? Indonesia melihat orang-orang seperti ini membuatku muak. Parasit yang mengganggu. Orang-orang Indonesia selalu membuat masalah dimanapun mereka berada. Terlalu banyak yang tidak menaati peraturan dan bertindak semaunya sendiri. Pokoknya masih banyak cuy orang Jepang yang geram. Kok belakangan ini ada aja gitu orang Indonesia yang bikin masalah di negara orang. Males banget gua ngerastingnya cuy. Tanggapan kalian aja dah gimana? Jadi di Jepang lagi heboh atas kelakuan oknum komunitas PS Silit yang membuat banyak warga Jepang merasa nggak nyaman atas apa yang mereka lakukan. Coba lihat aja nih kelakuan-kelakuannya. Orang Jepang nggak nyaman, tapi orang kita malah bangga. Nah, hal ini bahkan sampai masuk portal berita Jepang, dan inilah komenan warga Jepangnya. Pemegang Indonesia yang kemarin kebegal orang Jepang, tahu nggak dapat duitnya berapa? 600 yen doang cuy. Kalau di rupiah itu 60.000 doang. Anjir. Duitnya nggak seberapa tapi bikin malu Indonesia, bikin malu sekeluarga. Cik atulah kalau lagi nggak punya duit, kalau lagi susah minta bantuan temen-temen kek, pasti ada yang bantu kok. Daripada harus ngebegal di negara orang, malunya se-Indonesia cuy. Gak mikir gitu ke depannya dampaknya bakal gimana. Bikin nyesal seumur hidup. Konnichiwa, Zaki desu. 今日は紹介するんですよ。東京の独特のいいところですね。たくさんマレーシアなかなか来ないんですよ。ものがこれはたくさんある。ほら、これいっぱいあるね。これネトラもイタリア最高にうまい。これたくさんあるね。もう紹介できないぐらいがうまい。ね、これは違う。この人は偉いさんですよ。この人は MC の人。Oh, ini karya anak Malaysia. もう一人はちょっと黒夫人、インド人が名前なんだっけ？ザヒリです。ザヒリ。パタニアン、今の商品売ってるんですよ。ほら、エビせんべい。最高に今日本人はエビせんべい大好きなんですよね。ほら見てみて。マレーシアが一番、2番は一緒か日本と一緒。そういうことです。Jangan lupa tengok TikTok Chef Zaki. Love you all. Arigato. Wait, ni saya tunjuk gambar dia. Malaysia jiwa yasashi. Orang Malaysia baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Bukan seorang tapi dua orang. Saya jumpa baru ni Jepun ya. Awak Jepun yang naik saya punya kereta Grab, yang kata orang Malaysia ni baik hati lah. Orang Malaysia gentleman lah. Awak ni saya tunjuk gambar dia. Bila saya tanya kepada dia orang macam mana Malaysia, Malaysia wa do desu ka? Do omoimasu ka? Saya tanya kan. Dia pun cakap Malaysia jiwa yasashi. Orang Malaysia ni baik-baik lah. Orang Malaysia ni gentleman lah. Saya tanya dia baik hati dari segi macam mana kan? Gentleman macam mana yang dimaksudkan itu? Dia kata baru ni hujan, dia berteduh lah dekat depan sebuah kedai.
Lepas itu pekerja kedai tu ambil kursi bagi dia duduk depan kedai tu. Pekerja dia datang bawa kursi, duduk, dia kata duduk. Satu contoh. Lepas tu yang kedua, seorang lagi awet tu, Tomoka nama dia, Tomoka Chang. Dia kata masa dia nak melintas jalan, biasa kalau di Jepun dia ada tempat melintas jalan lah, laluan kuning lah, zebra crossing tu untuk kita melintas jalan. Tapi kat Malaysia dia kata tak banyak. Tapi dia nak kena melintas juga jalan itu. Tapi dia teragak-agak lah, takut kan. Lepas itu ada seorang gentleman tu, dia kata orang Malaysia lah, suruh follow dia. Follow, jadi tahan, pakai tangan, tahan macam ni. Jalan sebelah dia, maknanya dia akan cover lah. Kalau berlaku apa-apa, kereta langgar ke, dia, orang Malaysia tu akan cover dia, tolong dia melintas jalan. Dia tolong. Dua contoh yang dia bagi. Saya nak kata apa ni, orang Malaysia memang macam ni, bagus, terbaik. Ini adalah bukan rekaan, tetapi ini adalah kenyataan. Dan ramai orang pelancong-pelancong asing yang memuji. Yang baru ni saya jumpa 2 orang Jepun lah. Saya suka tanya, kalau pelancong asing saya akan tanyalah apa pendapat dia orang tentang Malaysia. Biasa feedback yang kita terima adalah macam biasalah, makanan yang sedap dan murah. Dan juga lagi satu adalah orang Malaysia baik-baik semuanya dan juga gentleman. Teruskan, orang Malaysia terbaik. Orang Jepun suka Malaysia Jepun. とマレーシアどっちの方がいいですか？マレーシア。マレーシア。絶対マレーシア。その理由は？人がまず全然違う、優しいし、はいはい。でマレーシア人はこう元気がある。元気がある。明るいし、もう顔からしてみんな明るい。はいはいはい。パワーがある。で優しい、本当に優しい。子供をマレーシアに出産して育ててて、すごく実感するけど、はい。優しさのレベルが違う。なるほど。電車とか乗る Orang と、 Malaysia lain macam まあ、 memang. 日本だとやっぱりベビーカーにね乗ったら、嫌な目で見られたり、はいはい。赤ちゃんが泣いたらなんか怒られたり、はいはいすごい長いけど、はいはい。マレーシアそんなこと絶対ないから、なるほど。すぐになんか座り座りって椅子くれ、くれたりとか、なるほど。ベビーカーも全然いけるから、それはすっごい助かってます。 Oh, memang banyak membantu. それいいね。あと、 Baguslah. マレーシアも5 Sangat 年 baik. 目でしたっけ？ 5年目。 Dari も 5 tahun うマレーシア dari の Malaysia. コミュニティの一人と感じてるんですか？そう、じゃあ、 それがいい。 I'm a Japanese who stayed in Malaysia for almost half my life, and today I'll be ranking top 3 things that I love about Malaysia. So the first thing I love about Malaysia is obviously the food. There's like so many food choices here that you will never run out of things to eat. And if you love spicy food, Malaysian food is for you. When I first came to Malaysia, I could not eat spicy at all, like 0. Even chili sauce was like super duper spicy for me. But you know, I adapted well, and overall Malaysian food is fantastic. Number 2, the people here. Since Malaysia is like a multiracial country, there's a lot of people, and a lot of them are really, really nice, kind, and caring. And you might think, oh, in Japan, isn't it the same? Well, people in Japan, we don't do small talks, so it's like you don't really talk to each other if you're like strangers, and you know, you just don't have a conversation in general. But in Malaysia, everyone's kind, friendly, and they'll talk to you, and you can have fun conversations with them. And I just love that. Number 3, of course, it's the cats. There's so many stray cats in Malaysia, and I love it. Whenever I see a stray cat, I make sure that I have like some cat food and feed them. And I wish I could take them home. There's so many that's like out in the wild that I wish I could take home and adopt. So if you see a stray cat, consider adopting them. They're really friendly. They're usually super duper kind compared to the ones in pet shop. I don't know why, but stray cats are usually kinder. And yeah, that's the 3 things I love about Malaysia. Part 2 coming. Apa pendapat orang Jepun tentang wanita di Malaysia? 海外に行ったことがありますか？はい、あります。マレーシアに行きました。じゃあマレーシアどうですか？マレーシア、食べ物とかいっぱい Makan 食 makanan べ di て、 Malaysia. で、いろんなとこ行って、うん全部良かったけど、うん一番良かった Semua のは、 base-base ya. やっぱ女の子。
サバの女の子めちゃくちゃ可愛かった。それな、それな。どんなところでもマレーシアだとちょっと食べ残したらお持ち帰りがテイクアウェイができるじゃないですか。はいはい。日本ってダメなところが多くないですか。あります。持って帰りたいって言っても、まあ何かあると困るからって言って、お店が管理できないから持ち帰りは禁止ですっていうところが多くて、こっちだとたくさん頼んでいろいろ味見して、もし食べきれなかったらお家に持って帰ってまた後で食べようっていうのができるから、私それすっごく気に入ってて、もう日本もぜひ真似してほしくて。確かにもったいないですもんね。もったいないですよ。でそれを残さなきゃいけなかったりして、だから気軽にお持ち帰りができるっていう文化は本当日本も見習ってほしい。もうすごく大好きなところです。確かにタパオ。どうここの雰囲気は。すごい好きです。I like Malaysia. Today I introduced Kampong Baru to my sister. こんな風に売るんだね。どうここの雰囲気は。すごい好きです。どう？あんま美味しそうじゃないく見えちゃうけど、そういうもんなんだよね。日本だと赤いからめっちゃ緑じゃん。あーでも緑はめっちゃあるよ、外国に。あー、ニワトリ、猫がいる。Oh, ada ayam. こんな可愛い人いるんかな。カラフルだね。Macam inilah geng contoh ya perbedaan mentality rakyat Indonesia dan juga Malaysia. Malaysia di sini kita tengok jauh beradab, dan kenapa hal macam ini bukan hanya di beberapa negara, bukan hanya di negara jiran saja geng, bahkan sampai ke Jepun, ke Amerika, ke Arab Saudi, Malaysia selalu mendapatkan pujian, dan barang-barang Malaysia atau produk-produk Malaysia boleh dipromosikan di negara sana tanpa disuruh. Inilah karena berkat mentality ataupun perilaku orang Malaysia sendiri, geng. Siapa yang menanam, disitulah kita tunai. Apa yang kita tanam, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, geng. Seperti contoh macam kita, apabila kita masih membawa mentality kita, keegoisan kita, keamarahan kita, selalu menang sendiri, selalu sok hebat, selalu sok pandai, tapi orang lain sana, orang luar, orang yang kita tuju memandang kita macam sampah. Bukannya itu membanggakan negara, tapi malahan sungguh sangat memalukan negara. Dengan adanya perbandingan ini, bukan ya ada niat untuk menjatuhkan Indonesia. Sikit pun saya tak ada niat untuk menjelek-jelekan Indonesia. Tapi dengan adanya perbandingan yang positif ini, untuk mencoba untuk merubah mentaliti rakyat kita agar boleh menjadi lebih baik, geng. Di mana-mana negara pasti ada kekurangan dan juga kelebihan, dan di mana-mana negara pasti ada yang namanya studi banding. Pendidikan aja ada studi banding, apalagi kehidupan. Seperti itu guys ya. Semoga kurang semua paham dengan apa yang saya ucapkan, apa yang saya tayangkan, dan berjumpa kembali di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.